Saya Rencana. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnia dari Prodi PGMI semester 1A. Mata kuliah yaitu Al-Quran dan Hadis. Judul pembahasan yaitu sejarah kodifikasi dan hasil kodifikasi yang dilakukan oleh ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin. Dosen pengampu yaitu Bapak Arsanur Rahman SPDI MPD, yaitu saya dari kampus IAI Abuya Saleh Sarolangun. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan apa itu yang dimaksud dengan sejarah kodifikasi dan hasil kodifikasi yang dilakukan oleh ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin. Pengertian kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis adalah proses penghimpunan, penulisan dan pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW secara resmi. Hadis dilakukan atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 dari Bani Umayyah. Sejarah kodifikasi hadis periode mutaqaddimin. Yang dimaksud dengan mutaqaddimin adalah periode yang berada antara fase abad 1 hingga abad 3 Hijriah, yang dimulai dari masa awal Hijriah Rasulullah SAW hingga masa tabi'in. Masa ini kemudian disistilahkan oleh para ulama dengan Al-Quran. Hadis pada masa Rasulullah SAW yaitu dibukukan secara resmi. Dua, yaitu sejarah kodifikasi hadis periode mutaakhirin. Ulama yang hidup pada abad ke-4 Hijriah yang seharusnya disebut ulama mutaakhirin atau khilaf, sedang yang hidup sebelum abad 4 Hijriah disebut ulama. Dua, sejarah kodifikasi hadis periode mutaakhirin. Ulama yang hidup pada abad ke-4 Hijriah dan seterusnya disebut ulama mutaakhirin. Oleh karena itu, tidak banyak penambahan hadis pada masa ini dan berikutnya kecuali sedikit saja, dan dari segi pembukuan lebih sinematik, dan pada sebelumnya kegiatan pembukaan hadis dalam bentuk ikhtiar. Al-Mujam Al-Kabir, penghimpunan hadis yang diperoleh berdasarkan nama sahabat secara abjad. Sahih, artinya di antara metode pembukuan mengikuti metode pembukuan hadis sahih atau yaitu Bukhari dan Muslim, yaitu sebagai berikut. 1. Sahih Ibnu Habiban. 2. Sahih Ibnu Huzaimah. 3. Sahih Ibnu Al-Sakan. 4. Al-Mutaqaddimin ala Sayyidan yang ditulis Abi Abdullah Al-Hakim Al-Nabi'i. Kitab Mutaqaddimin. Hadis kodifikasi hadis mutaqaddimin dan mutaakhirin. 1. Hasil kodifikasi hadis mutaqaddimin. Hasil kodifikasi hadis pada periode mutaqaddimin adalah kitab-kitab hadis seperti Kitab Sahih Bukhari, 2. Kitab Sahih Muslim, 3. Kitab Sunnah Abu Daud, 4. Kitab Sunnah At-Tirmizi, 4. Kitab Sunan An-Nasa, 5. Kitab Sunnah Ibnu Majah. Berikut beberapa tokoh utama dalam hadis mutaqaddimin dan mutaakhirin. Berikut ada beberapa perbedaan kodifikasi hadis antara mutaqaddimin dan mutaakhirin. Kodifikasi hadis oleh ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin memiliki perbedaan penting terkait tujuan metode serta hasil kodifikasinya. Kodifikasi oleh ulama mutaqaddimin umumnya difokuskan pada pengumpulan dan penyusun hadis, sedangkan ulama mutaakhirin lebih banyak memberikan penjelasan, penafsiran dan evaluasi hadis setelah kodifikasi sebelumnya. Dan di sini ada beberapa tujuannya, yaitu pertama, tujuan kodifikasi, 2.
Metodologi dan pendekatan. 3. Sumber dan tingkat pengumpulan. 4. Hasil kodifikasi. 5. Pengembangan ilmu mutasalah hadis. Sejarah kodifikasi hadis merupakan proses panjang yang berlangsung dari masa Nabi Muhammad SAW hingga terbentuknya kitab hadis induk pada abad ketiga Hijriah. Proses ini meliputi tahap larangan penulisan, pembahasan peristiwa, pengumpulan informal, kodifikasi resmi, hingga penyusunan kitab-kitab hadis utama. Ulama mutakaddimin memiliki peran penting dalam pengumpulan, penyaringan, penyusunan kitab hadis ulama. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.